Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 5 kelompok D akan menjelaskan tentang nasionalisme Mesir. Sebelumnya, saya Julia Nurmila. Nama saya Muhammad Rifki dan Nama saya Muhammad Akila Wiriyu. Irfan Surya Pradana. Nama saya Samuel Sipan Purba. Saya Diah Ainutria. Saya Fatima Nurama Azahro. Saya Nazara Omairan. Saya Gusti Tio Yolanda Nurfadilah. Dan saya Ananda Fitri Herdian. Nasionalisme Mesir dimulai pada tahun 1872 hingga 1952. Pada tahun 1517, pada saat Perang Ottoman dan Mamluk, Ottoman di bawah Selim I berhasil menguasai Mesir. Gubernur pertamanya adalah seorang dari golongan Mamluk. Sementara itu, penguasa-penguasa di tingkat provinsi kebanyakan diserahkan kepada para bangsawan yang biasa disebut emir, dan tuan tanah atau kepala suku yang biasa disebut dengan bey. Gubernur menjalankan pemerintahan sehari-hari juga, termasuk membentuk angkatan bersenjata. Ottoman sejak abad ke-17 menimbulkan ketidakstabilan di Mesir. Para emir dan bey yang merupakan sebagian besar golongan Mamluk menuntut otonomi dan kebebasan yang lebih besar lagi. Gubernur juga kerap tidak sanggup menegakkan kewibawaannya. Prancis di bawah Napoleon pada tahun 1769 sampai 1821 sempat menguasai Mesir dan memulihkan kestabilan di wilayah itu. Namun, gak lama kemudian, pasukan Napoleon dikalahkan oleh Inggris dalam pertempuran Nil pada tahun 1798. Dan pada tahun 1799, Napoleon kembali ke Prancis dan pasukan yang ditinggalkannya itu akhirnya kalah oleh pasukan gabungan dari Ottoman Inggris pada tahun 1800. Akhirnya Prancis membuat kondisi Mesir kembali tak terkendali. Ottoman pun juga mengambil tindakan keras terhadap kaum Mamluk yang tidak taat. Dan dalam tiga kesempatan yang berbeda, yaitu pada tahun 1802, 1805 dan 1811, seluruh pemimpin Mamluk dibunuh oleh gubernur Mesir atas perintah Ottoman. 6 abad kekuasaan Mamluk pun berakhir sekat. Gubernur yang keras tersebut adalah Muhammad Ali. Muhammad Ali memerintah pada tahun 1805 hingga 1848. Gak hanya keras, Ali juga tercatat sebagai pendiri Mesir modern karena merintis modernisasi di Mesir. Tujuan Ali memodernisasi Mesir juga menjadikan Mesir setaraf dengan perkembangan di barat, baik dalam bidang ekonomi, politik, seni, dan ilmu pengetahuan. Gak mengherankan jika banyak pendapat mengatakan pembangunan di bawah era dinasti Muhammad Ali ini identik dengan Eropanisasi. Ali pula yang pertama kali memakai gelar Khedive sebagai pengganti gelar gubernur. Gelar ini digunakan oleh penerus-penerus Ali sampai tahun 1914. menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Nomor 2, era modernisasi Mesir 1805 sampai 1953. Dari 1805 sampai 1953, Mesir berada di bawah kekuasaan dinasti Muhammad Ali. Era ini disebut juga era modernisasi Mesir. Modernisasi itu tercermin dari 4 hal berikut. 1 atau A. Infrastruktur modern. Pembangunan infrastruktur modern sangat menonjol pada masa kekuasaan Khalid Muhammad Ali, Muhammad Said Pasha, dan Ismail Pasha memerintah pada 1863 sampai 1879. Seorang lulusan Prancis menyewa ahli-ahli dari Eropa dan Amerika dalam rangka mempercepat pembangunan dan reformasi. Mereka membantu Ismail dan persenjataan yang sesuai standar Barat, gedung-gedung baru yang menyerupai gedung-gedung lama di Eropa, rel kereta api, serta berbagai fasilitas publik seperti pipa, air, dan gas. Ismail juga mempromulgasi adat istandat yang dianggap kolot memajukan perdagangan, serta membangun istana yang megah. B. Perbangunan Teres West 1859 sampai 1869. Pada 1869
sekelompok insinyur Perancis membujuk Ali membangun teras Suez. Ali tidak tertarik. Pembangunan terus ini baru terwujud pada 1854 di bawah Muhammad Said Pasha yang memerintah pada 1854 sampai 1863. Purga keempat Muhammad Ali. Separuh biaya pembangunan berasal dari Prancis, separuh lagi berasal dari Mesir. Tak ada sepeser pun dari Inggris. Bahkan Inggris hanya ingin menghancurkan atau menggagalkan pembangunan teras Suez agar tidak tersaingi di Asia, yaitu India. Meskipun demikian, pembangunan teras Suez dimulai secara resmi pada 25 April 1859. Butuh waktu 10 tahun untuk menyelesaikannya. Terusan 192 km ini. Terusan Suez membuat perjalanan kapal dari Eropa ke Asia dan sebaliknya efisien karena kapal tak perlu berlayar mengelilingi benua Afrika. C. Reformasi politik. Sebelum era dinasti Ali, bahasa resmi pemerintahan adalah bahasa Turki. Pada masa dinasti ini, yaitu sejak 1828, Mesir menggunakan dua bahasa sekaligus, yaitu Turki dan Arab. Terobosan besar dalam bidang pemerintahan terjadi pada masa Ismail Pasha, yaitu pembentukan sebuah majelis perwakilan pada 1866. Dengan bantuan ahli militer Eropa dan Amerika, militer Mesir nyaris menaklukkan Intabul pada 1833 setelah menguasai Suriah. Ottoman memberi dua konsep kepada Ali, yaitu sebagai berikut. 1. Jabatan gubernur Adana. 2. Ottoman menjamin keamanan pasukan Ali. Tindakan subversif Ali ini disebabkan terjadi peserta antara dirinya dan Sultan Ottoman. Tanda-tanda melemahnya militer Ottoman mengkhawatirkan Inggris adalah satu-satunya negara Eropa yang tidak menghendaki kemunduran Ottoman. Bagi Inggris, Ottoman yang tetap kuat diharapkan dapat mencegah pengaruh Prancis dan Rusia. Inggris memaksa Ali mendatangi sebuah rakyat di London pada 1840. Dalam rakat tersebut disepakati bahwa Suriah dan Adana dikembalikan sepenuhnya ke Sudan, diberikan kepada Ali dan keturunannya. Ali pun mendapat gelar baru, yaitu Gubernur Mesir dan Sudan. Saya menjelaskan tentang kemunduran bangsa Mesir. Keruntuhan Raja Mesir kuno disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain terjadinya perebutan kekuasaan antara pimpinan agama yang makin menguasai kehidupan masyarakat dengan raja. Kepercayaan pada dewa-dewa dihapus dan digantikan dengan kepercayaan pada satu kekuasaan yang lebih tinggi, yakni Mahadewa yang berwujud matahari. Perubahan ini menyebabkan terjadinya perang saudara. Dalam keadaan lemah, Mesir diserbu oleh bangsa pengembara dari daerah Asia Kecil, yaitu bangsa Hitit. Setelah itu penguasaan terhadap Mesir saling bergantian antara bangsa pengembara. Dan pada abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Parsi menguasai Mesir. Lalu pada abad ke-4 sebelum Masehi, Mesir dikuasai oleh Raja Makedonia, yaitu Iskandar Zulkarnain, dan dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya yang menurunkan dinasti Ptolemeis sampai abad pertama Masehi. Kemudian Mesir dikuasai oleh kerajaan Romawi sampai abad ke-7 Masehi. Setelah itu, Gerakan nasionalisme Mesir bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan mendirikan negara Mesir yang berdaulat. Proses masuknya nasionalisme atau kebangkitan Mesir itu adalah melalui 4 cara. Itu melalui ekspansi, melalui pendidikan, melalui bahasa dan sastra, dan melalui media cetak. Melalui ekspansi, dalam cara melalui ekspansi, Prancis melakukan ekspansi di kawasan Mesir dengan tujuan untuk mencari pasar baru dan mengembangkan perindustrian Prancis. Dalam cara pendidikan, Muhammad Ali Pasha mengirim beberapa pemuda terpilih untuk mengenyam pendidikan Eropa. Melalui bahasa dan sastra, Muhammad Taufik mendirikan perpustakaan untuk menggerakkan budaya literasi bangsa Mesir pada akhir abad ke-19 Masehi. Melalui media cetak, Muhammad Ali menerbitkan surat kabar berbahasa Arab bernama Berita Mesir pada tahun 1828.
Selama tahun 1870-an, terdapat dua macam gerakan perlawanan terhadap intervensi asing di Mesir, yaitu Pan-Islamisme dan nasionalisme. Pan-Islamisme merupakan gerakan yang berdiri atas dua prinsip utama, yaitu negara-negara Islam harus menolak pengaruh Barat, dan gerakan kembali kekuatan dan kemurnian Islam harus seiring sejalan. Gerakan ini di Mesir dipimpin oleh Jamal al-Din al-Afghani. Ia menyerukan perlawanan terhadap pengaruh Barat bila perlu dengan kekerasan. Nah, gerakan ini semakin mendapat simpati ketika keuangan Mesir berada di bawah kendali Barat pada 1876. Pada 1879 muncul gerakan nasionalisme. Gerakan ini dipicu karena adanya ketidakpuasan tentara pribumi terhadap praktik diskriminasi dalam angkatan bersenjata karena sebagian besar perwira tinggi diduduki oleh orang Turki. Secara diam-diam, kelompok perwira menengah menyusun sebuah rancangan gerakan yang bertujuan untuk menyingkirkan seluruh atasan mereka yang beretnis Turki. Pada 1879 pula, gerakan ini melakukan pemberontakan namun gagal. Dalam perkembangan selanjutnya, tampil Kolonel Ahmad Arabi. Ia merupakan seorang perwira intelektual pribumi. Ia berkomitmen untuk membebaskan Mesir dari semua pengaruh asing. Nah, maka dari itu, Arabi adalah tokoh pencetus nasionalisme Mesir. Di bawah semboyan Mesir untuk orang Mesir, gerakan nasionalisme Mesir mendapat dukungan yang luas. Sejumlah menteri dari kalangan pribumi diakomodasi dalam pemerintahan. Arabi diangkat menjadi menteri urusan perang. Majelis Perwakilan dihidupkan, dan bahasa Arab menjadi satu-satunya bahasa resmi pemerintahan. Merasa kepentingannya terancam, pada Mei 1882, Inggris dan Perancis merapat ke Alexandria untuk mengantisipasi kemungkinan revolusi. Pada September 1882, Inggris menguasai Kairo. Arabi ditangkap, diadili dengan dakwaan pengkhianatan, dan diasingkan ke Sri Lanka. Penduduk Inggris mendorong kaum nasionalis untuk menyelenggarakan Kongres Nasional pada 7 Desember 1907 di bawah pimpinan Mustafa Kamil. Tujuannya untuk membangun Mesir secara liberal agar mencapai kemerdekaan penuh dari Inggris. Meskipun ditindas, gerakan ini tetap hidup dan kelak bertransformasi menjadi Partai Wafd pada 1918. Saya akan menjelaskan tentang Perang Dunia I dan kemerdekaan Mesir. Setelah mengalahkan Ottoman dalam Perang Dunia I pada Desember 1914, Inggris menyatakan bahwa kekuasaan Ottoman atas Mesir telah dihapus, dan Mesir berada di bawah protektorat Inggris. Penguasa Mesir mendapat gelar baru, yaitu Sultan Mesir dan Sudan. Pada 13 November 1918, 2 hari setelah genjatan senjata antara Jerman dan Sekutu, saat Zahlul mendirikan partai Al-Wafd Al-Misri atau Al-Wafd di Kairo. Secara etimologis, Al-Wafd Al-Misri artinya adalah delegasi Mesir. Nama tersebut mencerminkan maksud jangka pendek pendirinya, yaitu mengirim delegasi nasionalis Mesir ke perundingan damai di mana mereka dapat menyuarakan tuntutan mereka atas kemerdekaan rakyat Mesir. Namun, Inggris menolak kehadiran delegasi Mesir. Sebagai reaksinya, para anggota Wafd melancarkan protes keras di Kairo yang berbuntut penerapan status darurat perang oleh Inggris. Zahlul dan beberapa koleganya ditangkap pada Maret 1919 dan diasingkan di Malta. Hal ini memicu adanya protes dan demonstrasi di seluruh Mesir dengan tujuan mengusir semua pengaruh asing. Pada 1919, pihak Inggris berniat untuk merundingkan syarat-syarat kemerdekaan kepada pihak Mesir. Sebagian warga Mesir menerima, namun mereka berbeda pandangan tentang siapa yang akan menjadi wakil Mesir dalam perundingan tersebut. Baik Sultan Fuad I dan Partai Wafd merasa diri mereka lah yang paling pantas untuk mewakili Mesir. Hal itu pula yang membuat perundingan tersebut urung dilaksanakan. Sementara itu, gejolak yang terus terjadi memaksa Inggris untuk mengeluarkan deklarasi unilateral atau sepihak pada 28 Februari 1922 yang berisi tentang 1.
Inggris menyatakan mendukung kemerdekaan Mesir. Yang kedua, Inggris menghapus status protektorat atas Mesir. Yang ketiga, pasukan Inggris tetap dipertahankan di Mesir demi menjaga keamanan Inggris di wilayah itu, terutama terusan Suez. Yang terakhir, meskipun telah merdeka, Inggris tetap menguasai hubungan luar negeri, komunikasi militer, dan Sudan. Dalam deklarasi tersebut, Mesir dinyatakan telah menjadi negara yang merdeka. Nah, pada Maret 1922, gelar Fuad I berubah menjadi Sultan Mesir dan Sudan menjadi Raja Mesir. Pada 1923, Fuad mengesahkan konstitusi yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan parlementer tidak lama berselang Jahlul kembali dari pengasingan. Dalam pemilu yang diadakan pada 1924, Partai WAF meraih mayoritas mutlak, Jahlul mulus menjadi Perdana Menteri. Salah satu visi politik Partai WAF secara pasca kemenangan ialah menyatukan negara Mesir dan Sudan menjadi satu negara. Hal ini membuat partai berbenturan secara langsung dengan pihak Inggris. Selain itu, tuntutannya agar Mesir menerapkan pemerintahan yang konstitusional dan meminimalisir sesedikit kemungkinan kekuasaan raja, membuat WAF kerap bersitegang dengan raja yang menghendaki kekuasaan absolut. Jahlul wafat pada 1927 dan digantikan oleh Mustafa Al-Nahas Pasha. Nahas Pasha mengutus delegasi ke London untuk menormalisasi hubungan. Hasil perundingan tersebut menyepakati dua hal, yaitu pertama, Inggris akan mengurangi secara perlahan-lahan jumlah pasukan dari Mesir sampai angkatan bersenjata Mesir kuat. Yang kedua, kalau angkatan bersenjata Mesir sudah kuat, pasukan Inggris hanya akan dibatasi di terusan Suez. Saya akan menjelaskan mengenai Perang Dunia Kedua dan Revolusi Mesir pada tahun 1952. Pertama, pada tahun 1928, berdiri sebuah organisasi anti-Inggris yang bernama Ikhwanul Muslimin. Organisasi ini memperkuat sentimen anti-Inggris pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, puncaknya itu pada tahun 1957 di mana pasukan Inggris menerima serangan dari pasukan milis di Ismailia yang menewaskan 46 anggota milis pada saat itu. Pada tahun 1952, pasukan perwira Inggris yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser melakukan kudeta tak berdarah yang berhasil menurunkan Raja Farouk dari jabatannya. Nah, siapa sih Gamal Abdel Nasser ini? Jadi, Gamal Abdel Nasser ini adalah presiden pertama Mesir yang dimana setelah beliau diangkat menjadi presiden, sistem monarki di Mesir ini berakhir dan muncul Republik Mesir. Nah, peristiwa di atas itu dinamai atau dikenal dengan Revolusi 1952. Nah, pada tahun 1954, organisasi anti-Inggris ingin mengambil alih kekuasaan, namun Abdel Nasser segera mengambil tindakan keras yang berhasil menciptakan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, bersikap netral pada saat Perang Dingin. Yang kedua, bersama beberapa pemimpin Asia Afrika menciptakan gerakan non-blok. Dan yang terakhir, menasionalisasikan terusan Suez. Segitu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.